Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
ku bersyukur Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Bapa. Kalau kami ada hingga hari ini, semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kecakapan kami, bukan pula karena kesalehan kami Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi pegangan, menjadi rema, menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Tutup bungkus dia dalam kuat kuasa darah-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran daripada-Mu saja Bapa. Urapi juga jemaat-Mu, bahkan pemirsa yang ikut menyaksikan tayangan ini Bapa. Kiranya Kau berkati Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi nutrisi yang baik untuk pertumbuhan iman kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. Ada sukacita? Saya belum mendengar pekikan sukacitanya. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan, kita sudah layak dan sepatutnya bersukacita di dalam Tuhan. Sebab kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal, kita dijadikan umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita diberikan kuasa loh untuk mengalahkan iblis, bahkan kita diberikan kuasa untuk berdaya cipta melalui perkataan kita. Jadi hati-hati, bijaksanalah dalam bertutur kata, karena perkataan kita mengandung kuasa. Yuk sama-sama kita baca di dalam Yakobus 3 ayat yang kedua sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara. Yakobus 3 ayat yang kedua sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa lidah adalah satu anggota tubuh yang lunak dan kecil, namun dia berkuasa bahkan berdaya cipta. Ya, Tuhan Allah menjadikan bumi dan segala isinya melalui perkataan firman-Nya. Nah, lidah juga dapat menggerakkan roda kehidupan, tetapi dia juga dapat menjadi racun yang sangat mematikan.
Untuk itu firman Tuhan tadi menegaskan janganlah dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Nah, saudara-saudara, selama social distancing, segala aktivitas kita lakukan di dalam rumah. Mau itu belajar, bekerja, beribadah, semua dilakukan di dalam rumah selama kurang lebih 1 bulan ini. Dan itu juga berdampak untuk anak-anak ya. Ternyata anak-anak sudah mulai auto kangen dengan guru-guru mereka di sekolah. Kenapa? Karena guru-guru mereka ternyata lebih jauh lebih sabar dalam mengajar mereka dibanding orang tua mereka mengajar di rumah. Terkadang atau bahkan seringkali orang tua mengajar anak-anak dengan amarah dan makian. Semisal, aduh anak ini bodoh sekali, masa mengerjakan hal itu saja tidak bisa, kamu bodoh banget sih. Bapak, Ibu, bukan anak-anak yang bodoh, tetapi mungkin cara mengajarnya kurang tepat, atau situasi dan kondisi mengajarnya tidak menyenangkan, situasi belajarnya menegangkan, apalagi sudah ada muatan emosional, bahkan keluar makian, makin hilang konsentrasi, makin hilang fokus anak-anaknya. Ingat loh, perkataan kita mengandung kuasa. Kalau kita sering mengatakan atau melontarkan kata-kata makian atau kata-kata yang bernada negatif, maka hal-hal buruk pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita sering melontarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, maka hal-hal positif pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini bukan kata saya, tetapi ini kata firman Tuhan. Yuk sama-sama kita buka di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara-saudara, perkataan kita mengandung kuasa. Kalau kita sering mengutarakan atau melontarkan hal-hal yang negatif atau perkataan yang negatif, yang buruk, yang tidak membangun, maka hal-hal buruk pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sering melontarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif, hal-hal baik pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalaupun kita sedang dalam kondisi yang tidak menguntungkan, biasakan jangan mengumpat, jangan memaki dulu, tidak juga mengutuki diri sendiri, tetapi coba latih diri kita untuk memperkatakan firman Tuhan bahwa di dalam nama Yesus usaha kita akan bangkit kembali. Di dalam nama Yesus usaha kita akan berhasil, bahkan jauh daripada waktu-waktu yang sudah lampau. Ya, ingat perkataan kita mengandung kuasa. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang membangun, memperkatakan firman Tuhan, maka hal itu pula yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan biasakan atau latih diri setiap kali kita bangun pagi, ucapkanlah atau naikkanlah syukur kepada Tuhan dan katakan bahwa hari ini hari yang berbahagia untukku, hari ini hari yang penuh sukacita untukku, hari ini hari yang penuh berkat untukku. Maka itulah yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan pada hari ini mengenai kuasa perkataan. Seperti yang sudah diulas di depan tadi, bahwa umat Tuhan memiliki kuasa untuk berdaya cipta melalui perkataannya. Sehingga perkataan umat Tuhan memiliki kuasa untuk itu. Think before talk. Pikirkan baik-baik, hati-hati dalam bertutur kata, bijaksana dalam berkata-kata. Ya, sebab perkataan kita mengandung kuasa. Selain itu, perkataan kita juga dapat mencerminkan kedewasaan rohani kita. Orang boleh berkata bahwa dia sering datang ke gereja, dia sudah lama mengikut Tuhan, dia sudah sering pelayanan. Tetapi kalau tidak menjaga perkataannya, bisa dikatakan orang tersebut belum dewasa secara rohani. Perkataan yang terlontar atau yang keluar dari mulut kita mencerminkan kematangan jiwa kita. Orang yang memiliki kematangan jiwa
Dia akan menjaga tutur kata dan bahasanya. Mau dalam keadaan apapun, entah itu dalam kondisi atau keadaan yang senang, maupun dalam keadaan yang sedang tidak menguntungkan. Perkataan yang terlontar dari mulut kita juga mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya, dapat dipastikan perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan yang membangun dan penuh kasih. Perkataan yang keluar atau yang terlontar dari mulut kita dapat mencerminkan ketulusan hati kita. Saudara, orang pintar itu banyak loh hari-hari ini. Yes, orang pintar tuh banyak. Tetapi orang yang memiliki ketulusan hati itu yang sulit dicari. Orang yang tulus hatinya, kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, pasti membawa damai. Pasti membawa berkat. Karena apa? Dia mampu berempati terhadap sesama dan keadaan yang ada di sekelilingnya. Perkataan yang keluar atau terlontar dari mulut kita juga mencerminkan kebersihan hati kita. Alkitab katakan bahwa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Apa yang diucapkan kita keluar dari hati. Orang yang bersih hatinya dapat dipastikan perkataannya pun baik. Demikian sebaliknya. Biasanya nih ya saudara, orang yang hatinya sedang terluka, perkataannya itu tajam, perkataannya itu pedas, perkataannya itu nyelekit gitu loh. Ya, kalau saudara ketemu dengan orang yang suka ngomong gini, gua mah mulutnya doang kali yang jahat, tapi hati gua mah baik. Mulut gua doang kali yang pedas, mulut gua doang kali yang suka ceplas-ceplos, tapi hati gua mah lemah lembut. Saudara tolong ingatkan kepada orang yang model kayak gini untuk cek kondisi hatinya. Atau kalau itu adalah saudara coba deh ambil waktu bicara dari hati ke hati dengan Tuhan, supaya apa? Tuhan dapat memulihkan kondisi hati saudara. Karena orang yang bersih hatinya akan mengeluarkan segala sesuatu yang baik dari perbendaharaannya yang baik pula. Nah, sekarang saya mau bicara untuk kaum bapak atau kaum pria. Mana suaranya kaum pria? Oke, Pak, ingat sifat wanita itu mengandung, ya. Jadi, biasakan untuk tidak berkata kasar atau tidak berkata dengan intonasi yang tinggi atau marah-marah. Ya, walaupun memang ada tipikal wanita yang sulit untuk diberitahu dengan pelan-pelan gitu ya, perlulah sesekali dimarahi, tetapi jangan sering-sering lah ya. Nah, ingat sifat wanita itu mengandung. Jadi kalau bapak sering berkata kasar, sering marah-marah, ibu-ibu itu nyimpen loh bapak-bapak. Dan kalau sudah numpuk nih ya, sudah numpuk, baik-baik bapak-bapak akan ditembakin dengan kata-kata yang lebih tajam, yang lebih menyakitkan daripada yang sudah pernah bapak-bapak utarakan untuk si ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak sudah melihat ada indikasi ibu-ibunya sudah mulai bicara rada ketus, agak suka menggerutu, ya dipanggil, diajak duduk bareng, diusap-usap punggungnya, say sorry sama ibu-ibunya. Kemudian tanya, mana ma yang sakit? Kalau ibu-ibunya masih ngoceh juga, dicium aja, disun pipinya, nanti dia juga diam. Nah, sekarang untuk kaum ibu, ibu-ibu dimanapun kalian berada, ibu-ibu yang cantik, saya menyapa ibu-ibu sekalian. Bu, kalau bapak sudah mulai ngoceh-ngoceh ya, ngomongnya udah mulai gak enak, cepat-cepat lari ke dapur, bikinin makanan yang paling enak, yang paling dia sukai. Tutup mulutnya dengan makanan yang paling enak, yang paling dia sukai. Pasti dijamin stop ngocehnya. Karena apa? Pria itu perlu dipenuhi dulu kebutuhan dasarnya, ibu-ibu. Ingat ya. Itu tadi intermezzo. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Bijaklah dalam bertutur kata, sebab perkataan umat Tuhan mengandung kuasa, entah itu baik ataupun buruk.
Saudara, karena perkataan umat Tuhan itu mengandung kuasa, entah itu baik ataupun buruk, untuk itu setiap hari minta tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya untuk menjaga mulut lidah bibir kita untuk tetap atau selalu mengutarakan atau memperkatakan hal-hal yang baik dan benar. Karena perkataan yang baik dan benar mampu menyelesaikan masalah dan mendamaikan. Perkataan kebenaran mampu menuntun kepada pertobatan. Memang perkataan kebenaran tidak selalu menyenangkan orang yang mendengarnya, karena bisa berupa teguran. Ya, namun perkataan kebenaran yang diutarakan dengan penuh kasih dan tanpa menghakimi mampu menuntun seseorang kepada pertobatan. Ingatlah bahwa teguran adalah awal dari pertobatan. Ya, Alkitab mengatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Maksudnya adalah memang perkataan kebenaran tidak selalu menyenangkan orang yang mendengarnya, tetapi mampu membawa atau menuntun kepada pertobatan. Kalau perkataan yang selalu menyenangkan itu namanya penjilat, saudara-saudara. Perkataan kebenaran yaitu firman Tuhan itu sendiri yang mampu membangkitkan iman kita, menghadirkan kasih, dan membawa pengharapan kepada Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengingatkan kita untuk sadar setiap hari, bijaksana dalam bertutur kata, karena perkataan umat Tuhan berdaya cipta. Perkataan umat Tuhan mengandung kuasa, entah itu baik ataupun buruk. Perkataan umat Tuhan itu merupakan proyeksi diri kita yang mencerminkan kedewasaan rohani, kematangan jiwa kita, mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan, mencerminkan ketulusan dan kebersihan hati kita. Untuk itu perkatakanlah perkataan firman yang membangun dan memberkati kehidupan kita, sehingga kehidupan kita penuh dengan sukacita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kalau kami diingatkan untuk selalu menjaga perkataan kami, untuk selalu bijaksana dalam bertutur kata, karena perkataan umat Tuhan berdaya cipta, karena perkataan umat Tuhan mengandung kuasa, entah itu baik ataupun buruk. Untuk itu Bapa, kami memohonkan tuntunan-Mu melalui Roh Kudus-Mu agar menjaga mulut lidah bibir kami, agar apa yang keluar dari mulut lidah bibir kami hanyalah yang kebenaran yang daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat-Mu, jemaat GBT Getsemani Reni Jaya, agar mendapatkan ketetapan iman, sehingga ketika Engkau datang ke kali yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia dalam mengiring Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan, yang sedang lemah berikan kekuatan, yang sedang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, Engkau memberikan kelegaan, yang sedang bermalas-malasan Tuhan berikan kerajinan, dan ingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau lah yang terutama, Engkau lah yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa dan negara kami Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk para tim medis dan beserta keluarganya dalam menangani wabah virus corona ini Bapa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan ekstra Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk para pasien yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan Engkau mau pulihkan kesehatan mereka dari hari lepas hari, sehingga mereka boleh segera sembuh dan boleh pulang, hadir di tengah-tengah keluarga mereka, dan boleh melakukan aktivitas mereka seperti sedia kala. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara, bahkan seluruh dunia yang sedang
terjangkit virus corona ini Bapa. Kiranya Tuhan kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Engkau mau halaukan segala sakit penyakit, segala macam virus, terutama Tuhan yang saat ini sedang merajalela yaitu virus corona. Kiranya Tuhan Engkau mau hapuskan virus ini Tuhan dari muka bumi Bapa, sehingga Tuhan kondisi Tuhan dunia khususnya di Indonesia boleh berangsur-angsur pulih, berangsur-angsur kondusif, sehingga masyarakat Tuhan boleh kembali kepada aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur berterima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa. Untuk itu kami memohonkan berkat yang daripada-Mu, kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melalui persekutuannya dengan Yesus Kristus menyertai kami mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.